Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Analisis Real, Bu Syita Fatih Adna, SPD MSc, dan Bu Pascalia Pradanti MPD. Di sini kami kelompok 8 akan mempresentasikan tentang teorema limit. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok 8 terdiri dari Mbak Rizky Dwi Setiawati dengan MPM terakhir 6002, Mbak Esti Yaktiningsih dengan MTM terakhir 6060, Mbak Erisa Indasari dengan MPM terakhir 6129, dan saya sendiri Muhammad Al-Ghafiqi dengan MPM terakhir 6133. Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang definisi, teorema, dan contoh soal. Baik, untuk yang pertama akan saya jelaskan yaitu definisi 4.2.1. Jika A subset dari R, F merupakan pemetaan dari A ke R adalah titik limit dari A. Anggap F dibatasi pada daerah jika ada epsilon daerah dan A konstanta M lebih besar daripada 0 sehingga Fx lebih kecil sama dengan M untuk semua X elemen A bagian dari V epsilon C. Untuk selanjutnya itu teorema 4.2.2. Jika A subset dari R dan F merupakan pemetaan dari A ke R memiliki limit pada C elemen R, maka F dibatasi oleh daerah C. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Esti. Waktu dan lalu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu definisi 4.2.3. Misalkan A subset dari R dan ada fungsi f dan g yang terdefinisikan pada A ke R, kita mendefinisikan bahwa penjumlahan dari fungsi f dan g itu yaitu f plus g, selisihnya yaitu f min g, dan hasil kalinya yaitu f g atau f kali g pada A ke R sebagai fungsi yang diberikan oleh f plus gx sama dengan fungsi fx ditambah fungsi gx. Kemudian untuk selisihnya yaitu f min gx sama dengan fungsi fx dikurangi fungsi gx. Lalu untuk perkalian fungsi f gx sama dengan fungsi fx dikali fungsi gx untuk semua x elemen A. Selanjutnya, jika ada b elemen bilangan real, kita mendefinisikan perkalian b dan f sebagai fungsi yang diberikan oleh bfx sama dengan b dikali f pada fungsi x untuk semua x elemen A. Lalu jika fungsi hx tidak sama dengan 0 untuk semua x elemen A, kita mendefinisikan hasil bagi f per h-nya sebagai fungsi f per hx sama dengan fungsi fx dibagi fungsi hx untuk semua x elemen A. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Erisa. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, sebentar ini terkendala. Nah, untuk definisi 4.2.3, misalkan A subset dari R, F, dan G adalah suatu misalkan A subset dari R, F, dan G merupakan fungsi dari A ke R, dan C elemen dari R berupa titik klaster dari A. Selanjutnya misalkan B elemen dari R. Nah, untuk yang pertama itu A, jika lim X sampai C, F sama dengan L, dan lim X, C, G sama dengan M, maka lim X sampai C, F plus G sama dengan L plus M. Untuk yang kedua, untuk perkalian lim X dari C, F kali G sama dengan L kali M. Nah, untuk B, jika A merupakan R, Hx tidak sama dengan 0 untuk semua A elemen A, lim H sama dengan H tidak sama dengan 0, maka lim X
dari C, F per H sama dengan L per H. Nah, untuk secara khusus kami menyimpulkan bahwa jika L lim F dari X ke C dan N elemen dari bilangan asli, maka L pangkat N sama dengan lim X C F kali X pangkat N. Baik, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Rizky Dwi. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya yaitu ada teorema 4.2.6. Misalkan A, subset R, F memetakan A ke R, dan C elemen R merupakan titik limit atau cluster point dari A, jika A kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan C untuk semua X elemen A, X tidak sama dengan C, dan jika lim fungsi F untuk X mendekati C ada, maka A kurang dari sama dengan lim fungsi F untuk X mendekati C kurang dari sama dengan C. Kemudian teorema 4.2.7, misalkan A subset R, F DH, A memetakan A ke R, dan elemen R merupakan titik limit cluster point dari A, jika Fx kurang dari sama dengan Gx kurang dari sama dengan Hx untuk semua X elemen A, X kurang dari sama dengan C, dan lim fungsi F untuk X mendekati C sama dengan L, sama dengan lim fungsi FH X mendekati C. Maka lim fungsi G untuk X mendekati C sama dengan L. Kemudian teorema 4.2.9, misalkan A subset dari R, F memetakan A ke R, dan C elemen R merupakan titik limit cluster point dari A, jika limit fungsi F, X mendekati C kurang lebih dari 0, masing-masing limit fungsi F untuk X mendekati C kurang dari 0, maka terdapat persekitaran V delta dari C sama dengan C kurangi delta, C tambah delta. Dari C memuat sedikitnya satu titik anggota yang berbeda dengan C. Dengan kata lain, C titik limit dari A jika dan hanya jika untuk setiap delta lebih dari 0. Persekitaran delta dari C, irisan A dikurangi himpunan C tidak sama dengan himpunan kosong. Perlu dicatat bahwa titik C dapat anggota atau bukan dari A. Next. Kemudian untuk soal yang pertama yaitu berdasarkan definisi limit dan prinsip bilangan asli K epsilon, limit fungsi AN sama dengan 0, buktikan bahwa limit 1 per N kuadrat plus 2 sama dengan 0. Penyelesaiannya, ingat bahwa definisi limit yaitu mutlak dari Xn min X kurang dari epsilon. Nah, kita akan membuktikan bahwa mutlak dari 1 per N kuadrat plus 2 dikurangi 0 kurang dari epsilon. Mutlak dari 1 per N kuadrat plus 2 dikurangi 0 sama dengan mutlak dari 1 per N kuadrat plus 2 sama dengan 1 per N kuadrat plus 2. Di mana N kurang dari N kuadrat kurang dari N kuadrat plus 2. Sehingga 1 per N lebih dari 1 per N kuadrat lebih dari 1 per N kuadrat plus 2. 1 per N kuadrat plus 2 kurang dari 1 per N kuadrat kurang dari 1 per N. Sehingga mutlak dari 1 per N kuadrat plus 2 kurangi 0 sama dengan mutlak dari 1 per N kuadrat plus 2 sama dengan 1 per N kuadrat plus 2 kurang dari 1 per N kurang dari epsilon. Kita ambil sebarang 1 per epsilon kurang dari bilangan asli K yang ekuivalen dengan 1 per K kurang dari epsilon. Sehingga untuk N lebih dari sama dengan K, maka 1 per N kurang dari sama dengan 1 per K kurang dari epsilon. Dan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak ST. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya ada soal nomor 2, yaitu selesaikan nilai limit X mendekati 0 dari 2 plus 2X kuadrat sin 1 per X dengan menggunakan teorema Apit. Kita ingat bahwa nilai dari sin 1 per X itu memiliki rentang nilai antara negatif 1 dan 1. Sehingga sin 1 per X itu lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari 1. Sehingga untuk 2 plus 2X kuadrat sin 1 per X dengan sin 1 per X-nya lebih dari sama dengan negatif 1 dan kurang dari sama dengan 1,
kita dapatkan negatif 1 dikali 2x kuadrat kurang dari sama dengan 2x kuadrat dikali sin 1 per x kurang dari sama dengan 1 dikali 2x kuadrat. Untuk semua ruasnya menjadi negatif 2x kuadrat plus 2 kurang dari sama dengan 2 plus 2x kuadrat sin 1 per x kurang dari sama dengan 2x kuadrat plus 2. Sehingga kita dapat menyelesaikan limit kedua ruas pertidaksamaannya dengan membandingkan keduanya. Untuk negatif 2x kuadrat plus 2, nilai limit x mendekati nolnya adalah 2. Lalu, untuk 2x kuadrat plus 2, nilai limit x mendekati nolnya adalah 2. Terbukti bahwa nilai kedua limit tersebut sama. Sehingga, jika kita mempunyai fx 2 plus 2x kuadrat sin 1 per x, dan kita mempunyai gx sama dengan negatif 2x kuadrat plus 2, dan hx sama dengan 2x kuadrat plus 2 sebagai fungsi pembatasnya, baik, saya lanjutkan. Karena nilai limit x mendekati 0 dari gx dan nilai limit x mendekati 0 dari hx sama dengan 2, dan fx diapit di antara keduanya, maka berdasarkan teorema limit, kita mendapatkan nilai limit x mendekati 0 dari fx-nya sama dengan 2. Sehingga nilai limit x mendekati 0 dari 2 plus 2x kuadrat sin 1 per x adalah 2. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk soal berikutnya yaitu nomor 3. Yaitu gunakan definisi limit barisan untuk membuktikan pernyataan berikut, yaitu limit dari 3n plus 1 per 2n plus 5 sama dengan 3 per 2. Penyelesaiannya yaitu diberikan sebarang epsilon lebih dari 0 berdasarkan sifat Archimedes, maka terdapat bilangan asli R sedemikian sehingga K lebih besar dari 13 per 2 epsilon. Selanjutnya untuk bilangan asli N dengan N lebih besar sama dengan K, berlaku bahwa kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan mutlak Xn min X sama dengan yaitu 3n plus 1 per 2n plus 5 dikurangi 3 per 2 mutlak sama dengan 6n plus 2 kurangi 6n min 5 14 per 4n plus 10 sama dengan mutlak dari min 13 per 4n plus 10, atau bisa menjadikan 13 per 4n plus 10. Bentuk ini dikurang dari epsilon. Kita bisa mengkalikan epsilon dengan 4n plus 10 lebih besar daripada 13, yaitu dengan nilai 4n epsilon plus 10 epsilon lebih besar daripada 13. Dan kita memberikan nilai epsilon yaitu 0,0132. Dan kita dapat memasukkan nilai epsilon terdapat begitu pada 13 per 4n plus 10. Dan hasilnya yaitu 13 dikurangi 10 kali 0,0132 per 4 kali 0,0132. Dan didapat menjadi 245,104. Nah, dapat diambil nilai N-nya itu 245, 246, dan 247. Untuk nilai XN 245 yaitu 0,0131, dan untuk nilai XN 246 yaitu 0,01307, untuk nilai 247 yaitu 0,01302. Jadi nilai Baik,
untuk selanjutnya yaitu latihan soal yang keempat. Nah, misalkan xn sama dengan 1 per ln n plus 1 untuk n itu elemen dari bilangan asli. Gunakan definisi limit untuk menunjukkan bahwa lim xn itu sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, perhatikan bahwa jika A itu kurang A lebih dari 1, A kurang dari B, maka ln A kurang dari ln B, dan 1 per ln A lebih dari 1 per ln B. Nah, diberikan sembarang epsilon itu lebih dari 0. Nah, berdasarkan sifat Archimedes, maka terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga K itu lebih besar max E pangkat 1 per epsilon, 2. Nah, maka untuk bilangan asli N itu lebih dari sama dengan K, berlaku bahwa mutlak dari Xn sama dengan mutlak 1 per ln N plus 1. Nah, didapat 1 per ln N plus 1 karena N merupakan bilangan positif. Selanjutnya, 1 per ln N plus 1 itu kurang dari 1 per ln N, dan 1 per ln N kurang dari sama dengan 1 per ln K, didapat 1 per ln E pangkat 1 per epsilon. Nah, didapat 1 per 1 per 1 per epsilon, menghasilkan epsilon. Nah, ini membuktikan bahwa lim xn itu sama dengan 0. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian pemaparan dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.